Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, panitia penyelenggara lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia yang masih diberikannya kepada kita hingga sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat, khususnya di masa pandemik seperti saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Aritonang dari SMP Bintang Timur Pematang Siantar. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Membangun Keluarga Sejahtera yang Kreatif yang berhubungan dengan Hari Pangan Sedunia. Saya punya sebuah pertanyaan. Tolong ingat halaman rumah saudara-saudari. Produk pangan apa saja yang bisa saudara-saudari temukan? Berikan saya waktu sebentar untuk mengingat halaman rumah saya. Saya bisa menemukan cabai merah, cabai rawit, terong, daun sup, dan ada juga beberapa ekor ayam. Jumlahnya memang tidak begitu banyak, namun cukup membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Bagaimana dengan saudara-saudari yang terkasih? Apakah saudara-saudari hanya memenuhi kebutuhan pangan dengan membeli saja? Indonesia adalah negara yang mempunyai lahan tropis terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil, yang artinya Indonesia dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai nomor 2 terbesar di dunia setelah Kanada, yang artinya Indonesia menjadi negara penghasil komoditas laut dan pantai yang dapat diperdayakan seperti tambak, garam, ikan, dan rumput laut. Keadaan Indonesia tersebut seharusnya menunjukkan bahwa Indonesia makmur dalam hal pangan. Namun, realita berbicara sebaliknya. Menurut data ADB, Asian Development Bank mengatakan bahwa sekitar 22 juta penduduk Indonesia atau 10% dari total penduduk masih menderita kelaparan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena masyarakat Indonesia tidak tahu cara memanfaatkan potensi yang ada. Bahkan tidak jarang kita temui banyak sekali tindakan-tindakan masyarakat yang merusak potensi Indonesia, mulai dari membakar hutan. Jika terjadi tindakan seperti tersebut, bagaimana kesejahteraan pangan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dapat terpenuhi? Saudara-saudari yang terkasih, keluarga sejahtera dimulai dengan pangan sehat yang tercukupi. Lalu, melihat situasi pangan sekarang sebagai satuan unit terkecil dalam suatu masyarakat, apakah keluarga-keluarga yang ada di Indonesia diam saja tak bergeming? Tentu tidak, saudara-saudari. Kita tidak boleh diam saja. Mari melakukan tindakan kreatif seperti yang saya dan keluarga saya lakukan, yaitu menanami pekarangan rumah dengan tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Saya percaya dengan tindakan seperti itu secara tidak langsung akan membantu kita dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya di masa pandemik seperti saat ini, di mana akan mengurangi frekuensi kita untuk pergi ke pasar atau ke supermarket. Dan juga, tindakan seperti itu tentunya dalam hemat dalam hal biaya, karena kita hanya bermodal tanah, bibit, dan pupuk. Dan tindakan seperti itu juga sebagai wujud nyata kita mencintai lingkungan, di mana akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Bapak, Ibu juri, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga penonton di sini mendapat informasi yang bermanfaat dan termotivasi untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, khususnya di masa pandemik seperti saat ini. Buat saudara-saudari dan teman-teman yang saya kasihi, saya mohon dukungannya dengan menyukai, mengomentari, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.